warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah pengukuran besaran elektrik. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang pengukuran besaran yang disusun oleh April Setiawan dengan NIM 2010111100030 dan saya Indra Wayuduha dengan NIM 2011111100031. Materi pertama adalah arus. Arus listrik adalah sebuah aliran yang terjadi akibat jumlah muatan listrik yang mengalir dari suatu titik ke titik lain dalam suatu rangkaian tiap satuan waktu. Jenis arus listrik terbagi menjadi dua jenis, yaitu DC, direct current atau arus searah, dan AC, alternating current atau arus bolak-balik. Untuk arus yang konstan, besar arus I dalam ampere dapat diperoleh dengan persamaan I sama dengan Q per T, di mana I adalah arus listrik, Q adalah muatan listrik, dan T adalah waktu. Alat ukur untuk mengukur besarnya arus disebut ampere meter. Berikut adalah contoh soal. 1. Muatan listrik sebanyak 1 kolom melewati kawat konduktor selama 1 second. Besar arus listrik adalah penjelasan. Diketahui muatan atau Hi sama dengan 1 kolom. Selang waktu dalam kurung T sama dengan 1 second. Ditanya arus listrik. Jawab I sama dengan Q per T sama dengan 1 dibagi 1 sama dengan 1 kolom atau 1 kolom per second sama dengan 1 ampere. Untuk materi kedua adalah tegangan. Tegangan listrik atau beda potensial adalah tegangan yang bekerja pada elemen atau komponen dari satu terminal atau kutub ke terminal atau kutub lainnya yang dapat menggerakkan muatan listrik. Untuk rumus mencari tegangan listrik jika diketahui kuat arus listrik dan hambatan listriknya, yaitu V sama dengan I kali R. V adalah tegangan listrik dalam satuan volt, I adalah kuat arus listrik dalam satuan ampere, R adalah hambatan listrik dalam satuan ohm. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur beda potensial atau tegangan listrik dari dua titik potensial listrik adalah voltmeter. Berikut adalah contoh soalnya. Jika dalam suatu rangkaian listrik terdapat hambatan sebesar 4,5 ohm dengan arus listrik yang mengalir sebesar 10 ampere, pertanyaannya, maka berapakah tegangan listrik di dalam rangkaian listrik tersebut? Dijawab V sama dengan I kali R. 10 ampere kali 4,5 ohm sama dengan 45 volt. Jadi tegangan listrik di dalam rangkaian listrik tersebut adalah 45 volt. Yang berikutnya adalah daya. Daya listrik adalah kemampuan suatu peralatan listrik untuk melakukan usaha akibat adanya perubahan kerja dan perubahan muatan listrik tiap waktu satuan. Besarnya daya listrik yang dilakukan oleh peralatan listrik dipengaruhi oleh keberadaan tegangan listrik, kuat arus listrik, dan hambatan listrik di dalam rangkaian listrik tertutup, serta keadaannya terhadap waktu. Untuk rumus mencari daya listrik jika diketahui kuat arus listrik dan perbedaan potensial, P sama dengan V kali I, di mana P sama dengan daya dengan satuan watt, V sama dengan tegangan atau volt, dan I arus dalam satuan ampere. Alat yang digunakan untuk mengukur daya listrik disebut watt ampere, wattmeter. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Sebuah televisi LCD memerlukan tegangan 220 volt dan arus listrik sebesar 1,2 ampere untuk mengaktifkannya.
Berapakah daya listrik yang dikonsumsinya? Diketahui V sama dengan 220 volt, I sama dengan 1,2. Ditanya daya listrik, jawabannya adalah P sama dengan V kali I, yaitu 220 dikali 1,2 sama dengan 264 watt. Jadi, televisi LCD tersebut akan mengkonsumsi daya listrik sebesar 264 watt. Yang berikutnya adalah tahanan atau isolasi. Tahanan isolasi adalah tahanan yang terdapat di antara dua kawat saluran kabel yang diisolasi satu sama lain atau tahanan antara satu kawat saluran dengan netral. Untuk mengetahui standar harga minimal hasil pengukuran tahanan isolasi, suatu peralatan dapat dihitung dengan menggunakan rumus pendekatan, yaitu R sama dengan 1000 kali U dibagi H, U kali 2,5, di mana R adalah tahanan isolasi minimal, U tegangan kerja, H tegangan Meger, 1000 Meger bilangan tetap, 2,5 adalah faktor keamanan apabila baru. Insulation tester atau Meger adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur tahanan isolasi dari suatu instalasi atau untuk mengetahui apakah penghantar dari suatu instalasi terdapat hubung langsung, apakah antara fasa dan fasa atau dengan nol atau netral. Untuk contoh soalnya, yaitu tahanan isolasi dengan 1000 kali tegangan kerja. Pertanyaan, tentukanlah ketahanan isolasi kabel motor minimal yang dibutuhkan jika diketahui tegangan kerja suatu motor adalah sebesar 660 volt. Jawabannya adalah tahanan isolasi, yaitu 1000 dikali 660 sama dengan 660 kilo ohm. Materi selanjutnya adalah induktansi. Induktansi adalah muatan yang dihasilkan oleh kumparan yang mempengaruhi perubahan nilai arus yang mengalir di dalamnya. Jadi, setiap perubahan nilai arus listrik yang diterapkan pada sebuah kumparan atau induktor akan menghasilkan tegangan induksi. Satuan induktansi adalah Henry atau disingkat H, dan kumparan atau koil dikatakan memiliki induktansi 1H jika tegangan 1 volt diinduksikan pada kumparan tersebut dengan perubahan arus listrik 1 ampere per second di dalamnya. Tegangan induksi pada terminal induktor akan sebanding dengan hasil dari induktansi atau L dan laju perubahan arus yang mengalir. Maka jadilah rumus seperti berikut. E sama dengan min L kali laju perubahan arus. Tanda minus pada L adalah menunjukkan polaritas tegangan, yaitu perlawanan terhadap perubahan. Laju perubahan arus sering diwakili dengan ekspresi dI atau dt, di mana D merupakan perubahan dengan nilai arus yang sangat kecil, sedangkan dt mewakili perubahan yang juga kecil sesuai waktu yang dibutuhkan. E sama dengan min L kali dI per dt. Contoh soal, sebuah arus listrik meningkat secara teratur dari 2 ampere hingga 5 ampere dalam waktu 250 milisecond jika arus diterapkan atau dimasukkan pada induktor berukuran 600 mH, maka tentukan tegangan induksinya. Penyelesaiannya, tegangan induksi dapat dihitung dengan rumus E sama dengan min L dikali laju perubahan arus. E sama dengan min L dikali perubahan arus dibagi waktu. E sama dengan min 9,6. Induktansi sendiri. Apabila arus berubah melewati suatu kumparan atau solenoida, terjadi perubahan fluks magnetik di dalam kumparan yang akan menginduksi GGL pada arah yang berlawanan. GGL terinduksi ini
berlawanan arah dengan perubahan flux. Jika arus yang melalui kumparan meningkat, kenaikan flux magnet akan menginduksi GGL dengan arus yang berlawanan dan cenderung untuk memperlambat kenaikan arus tersebut. Dapat disimpulkan bahwa GGL induksi atau E sebanding dengan laju perubahan arus yang dirumuskan. E sama dengan min L dikali delta T dibagi delta T, dengan L merupakan arus sesaat dan tanda negatif menunjukkan bahwa GGL yang dihasilkan berlawanan dengan perubahan arus. Konstanta kesebandingan L disebut induktansi diri atau induktansi kumparan yang memiliki satuan Henry yang didefinisikan sebagai satuan untuk menyatakan besarnya induktansi suatu rangkaian tertutup yang menghasilkan GGL 1 volt bila arus listrik di dalam rangkaian berubah secara seragam dengan laju 1 ampere per detik. Induktansi diri pada selenoida dan toroida. Selenoida merupakan kumparan kawat yang terlilit pada suatu pembentuk silinder. Pada kumparan ini, panjang pembentuk melebihi garis tengahnya. Bila arus dilewatkan melalui kumparan, suatu medan magnetik akan dihasilkan di dalam kumparan sejajar dengan sumbu. Sementara itu, toroida adalah selenoida yang dilengkungkan sehingga sumbunya menjadi berbentuk lingkaran. Sebuah kumparan yang memiliki induktansi diri L yang signifikan disebut induktor. Induktansi diri L sebuah selenoida dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan di bawah. Medan magnet di dalam selenoida adalah B sama dengan rho U kali N kali L, dengan N sama dengan N per L, sehingga diperoleh rumus di bawah. Perubahan L akan menimbulkan perubahan flux besar delta, sehingga L sama dengan N delta B per delta I, dan dapat dihasilkan rumus di bawahnya, atau L sama dengan induktansi diri selenoida atau toroida, UU permeabilitas udara 4pi dikali 10⁻⁷ N jumlah lilitan, I adalah panjang selenoida atau toroida, A luas penampang. Kapasitansi. Kapasitansi adalah efek listrik yang menentang perubahan tegangan antara melakukan permukaan dipisahkan oleh isolator. Kapasitansi menyimpan energi listrik ketika elektron tertarik ke permukaan di dekatnya tetapi terpisah. Tegangan nilai kapasitansi berubah akan tetap konstan kecuali jumlah muatan yang tersimpan berubah. Kapasitansi dapat diartikan dengan rasio muatan total pada salah satu konduktor terhadap beda potensial antara kedua konduktor. Kapasitansi juga bisa didefinisikan sebagai kemampuan dari suatu kapasitor untuk menampung muatan elektron. Kapasitansi sendiri biasa disimbolkan dengan huruf C dengan satuan farad. Secara matematis, kapasitansi dapat dijelaskan sebagai berikut. Untuk menentukan nilai Hi digunakan integral permukaan untuk seluruh permukaan konduktor positif, dan untuk menghitung V yaitu dengan memindahkan sebuah muatan satuan positif dari permukaan konduktor negatif ke permukaan konduktor positif. Nilai kapasitansi tidak tergantung pada potensial maupun muatan total, karena perbandingan kedua besaran ini selalu tetap. Kapasitansi hanya merupakan fungsi dari dimensi fisik sistem konduktor terkait dan permitivitas dielektrum homogen yang digunakan. Contoh soal, terdapat sebuah kapasitor dengan mempunyai besaran kapasitas sebesar 0,8 mikrofarad yang dimuati oleh sebuah baterai berkapasitas 20 volt. Maka berapakah muatan yang tersimpan di dalam kapasitor tersebut? Diketahui C sama dengan 0,8 mikrofarad sama dengan 8 kali 10⁻⁷ F. V sama dengan 20 volt. Ditanya berapakah nilai Hi? C sama dengan Hi per V, sehingga V sama dengan C dikali V.
G sama dengan 8 dikali 10 pangkat min 7 dikali 20. G sama dengan 1 kali 6 dikali 10 pangkat min 5 kolom. Jadi jawabannya adalah 1,6 dikali 10 pangkat min 5 kolom. Magnet adalah suatu objek yang memiliki suatu medan magnet. Magnet sering diartikan sebagai benda dengan gejala dan sifat dapat mempengaruhi bahan tertentu yang berada di sekitarnya. Setiap magnet memiliki dua kutub, yaitu utara atau N dan selatan atau S. Kutub magnet adalah daerah yang berada pada ujung-ujung magnet dengan kekuatan magnet paling besar. Adapun jenis magnet pada dasarnya terbagi menjadi magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam merupakan jenis magnet yang sudah memiliki sifat kemagnetan secara alami tanpa ada campur tangan manusia. Sementara magnet buatan adalah jenis magnet yang dibuat oleh manusia. Umumnya magnet buatan dibuat dari bahan-bahan magnetik kuat seperti besi dan baja. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.